Makanya pertanyaannya, penting nggak sih masyarakat bola di Jakarta? Yang kedua, bagaimana caranya biar Persija main terus di Jakarta? Karena kita ada dua stadion besar nih, ada GBK sama ada JIS. Nah, dua-duanya nggak bisa dipakai nih. Contohnya kayak kemarin tanggal 6, Persija harus main di Pekansari, Bogor, jauh. Akhirnya tadinya bisa 20.000, 30.000 penonton, cuma bisa nggak sampai 10.000 karena tribunnya yang di Pekansari itu cuma utara sama selatan. Nah, sementara kita punya nih stadion nih, ada JIS nih, direnovasi karena memang dipakai konser. Memang kami paham bahwa JIS juga butuh hidup, dia juga butuh pemasukan, makanya mungkin ada konser-konser segala macam. Dan GBK dipakai untuk timnas karena GBK kan memang punyanya seknek kan, punyanya negara. Nah, menurut para calon wakil gubernur, dua hal tadi, apakah penting masyarakat sepak bola di Jakarta? Seberapa pentingkah? Lalu bagaimana cara membahagiakan kami? Yang kedua, bagaimana caranya biar Persija terus main di Jakarta? Ketua Umum The Jackmania, Diki Sumarno, menegaskan organisasinya tidak akan dengan mudah untuk berpihak kepada calon-calon yang kini sedang berjuang di Pilkada Jakarta. Diki Sumarno pun menyadari bahwa belakangan ini Persija Jakarta dan The Jackmania kerap digaungkan dan menjadi salah satu bahan kampanye oleh bakal pasangan calon gubernur Jakarta. Ya, terima kasih Pak Sidiki ya. Jadi ini memang betul juga, baru pertama kali kita langsung bertemu nih. Jadi tetapi gagasan-gagasan kami untuk bagaimana membesarkan Persija ini sudah saya sampaikan di beberapa talkshow yang ada ya. Tapi intinya begini ya. Jadi memang sepak bola ini adalah olahraga yang paling populer ya. Dari mulai anak-anak sampai kakek-kakek pun senang ya dengan olahraga itu ya. Dan tentu kalau istri saya bahkan ya orang Kemayoran ya, memang juga Jackmania betul gitu ya. Bulan hadir ini di sini nih, istri saya. Jadi memang saya nikah juga di Kemayoran. Nah, jadi intinya bahwa tidak boleh sampai dulu menjadi kebanggaan betul nama-nama pemain-pemain Persija ini cukup dikenal betul. Sejak kecil saya memang penggemar Persija ya. Nah, jadi intinya adalah bagaimana agar kita membangun JIS kan tujuannya apa tadinya? Kan agar punya markas kan. Nah, kok setelah dibangun malah akhirnya Persija di sini nggak bisa jadi markas Persija di situ. Ini berarti kan ada masalah kan? Nah, saat tadi kan prinsip keadilan tadi yang dalam konteks membangun Jakarta ini, prinsip yang kami ridho yang akan kedepankan adalah adil. Sebagai kelompok pendukung klub Persija Jakarta dan memiliki anggota yang besar, tentu Jackmania memiliki posisi penting dalam kontestasi politik. Diki Sumarno menambahkan, pihaknya membuka pintu khususnya kepada semua calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang ingin bersilaturahmi. Namun, semua yang datang harus mempunyai syarat, yakni memberikan gagasan mereka untuk Persija Jakarta. Nah, ini kita bagaimana supaya Persija ini menjadi kebanggaan lagi untuk kita, ya. Nah, maka kita akan dahulukan apa? Akses ke JIS-nya dulu nih. Memungkinkan nggak itu bisa segera dipercepat ya, supaya dimungkinkan untuk itu. Yang kedua yang lebih utama lagi adalah bagaimana supaya ya tidak dibebankan dengan biaya yang kemudian pada akhirnya Persija tidak mungkin bisa main di JIS. Ini sesuatu yang sangat kami sayangkan. Oleh karena itu tentu kami akan memberikan ya semacam kayak PSO lah kepada BUMD supaya ada subsidi untuk Persija, sehingga Persija akan bisa main di JIS sebelum katakanlah kalau memang karena ada gagasan juga kan kalau mau membangun stadion baru misalnya. Tapi yang lebih utama kira-kira gimana memanfaatkan JIS ini. Nanti kita bicarakan dengan Jackmania misalnya gimana yang terbaik. Apakah dengan subsidi ya sehingga bisa kemudian artinya Jackmania tidak ataupun Persija tidak rugi ketika menyelenggarakan pertandingan ini. Ya sebenarnya Selain itu, Diki Sumarno juga mengungkapkan selama ini hanya 2 gubernur yang berhasil meninggalkan kesan manis bagi The Jackmania. Mereka adalah Sutioso dan Anies Baswedan. Ia menjelaskan Bang Yos sapaan akrab Sutioso meninggalkan kesan yang baik karena di masa jabatannya Persija berisikan banyak pemain bintang. Sementara itu Anies Baswedan memberikan kesan baik kepada The Jackmania karena bisa membangun Jakarta International Stadium yang kini dipakai sebagai kandang Persija di Liga 1. Ini Pak Sus, maaf ya Bang Eman langsung. Silakan. Artinya gini, kalau harga sebetulnya nggak ada masalah. Persija pasti bisa sewa gitu loh. Kalau harga JIS, kondisi JIS saat ini adalah tidak bisa digunakan karena renovasi setelah digunakan untuk konser. Kan pertanyaannya kenapa kok dipakai konser ya? Karena JIS juga butuh pemasukan untuk maintenance segala macam kan. Karena katakanlah pemasukan JIS itu dari bola aja, kalau cuma dari bola Persija itu satu musim hanya 17 kali kandang loh.
Anggaplah satu pertandingan sewanya cuma 1 M, berarti cuma 17 M pemasukan buat JIS tuh. Anggaplah hitung-hitungan kasarnya itu ya. Nah artinya kan memang wajar kalau stadion itu butuh pemasukan lain dari konser dan lain-lain. Cuma kan hari ini bagaimana caranya biar mengatur, makanya ini pasti adalah tugasnya pemerintah nih. Pemerintah harus hadir. Kebijakan seperti apa? Karena JIS itu penyanyi Jakpro BUMD. Dia wajib untuk ada pengembalian modal, ada untung dan lain-lain sebagainya. Karena jangan sampai JIS dibangun ini jadi ya udah cuma jadi cuma jadi bangunan yang nggak bisa dipakai untuk Persija gitu loh. Bahwa masalahnya bukan uang sewa, karena sewa berapapun Persija pasti bisa, asalkan bisa main aja, ada lapangan aja. Hari ini Persija mau main di mana bingung, nggak ada lapangannya. Itulah makanya kan ya kita harus main di Bantul, main di mana. Nah jadi itu Pak Sus, maksudku kira-kira kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintahan selanjutnya mengenai JIS ini gitu loh. Ya tadi supaya